penjuru dunia. Bapak Ibu Ikhwan Akhwat, para pencinta kesehatan jiwa sekalian. Nah, malam ini kita memasuki di akhir tahun ya 2025, di ujung tanggal 27 Desember 2025 yang bertepatan dengan tanggal 7 Rajab tahun 1447 Hijriah. Nah, salah satu fenomena atau hal yang sangat mencolok ya dalam pengalaman kita setiap tahun di akhir tahun ini, selain liburan juga adanya wisata di mana-mana ya, banyak sekali, ramai sekali. Nah, di Jogja ini kebetulan sekarang menjadi kota wisata yang semakin lama semakin populer, semakin banyak pengunjungnya. Nah, ini kawasan Malioboro aja beberapa hari ini pengunjungnya itu bukan lagi ribuan dan ratusan ribu ya, tapi sudah jutaan gitu ya. Siang tadi ada laporan jumlah pengunjung yang memadati kawasan Malioboro itu lebih dari 1 juta, 1,2 juta ya. Ini saya nggak bisa bayang betapa, bahkan ada yang mengklaim sampai 4 juta. Penuh orang di situ Malioboro ini, dan bukan pada masa liburan aja Malioboro selalu padat ya, apalagi liburan kayak begini. Juga di kawasan-kawasan lain seperti di Pantai Parangtritis itu hari kemarin, hari Jumat, tercatat ada 10.000 pengunjung. Jadi ramai sekali Jogja ini kalau dalam dari masa liburan, apalagi akhir tahun atau setelah Idul Fitri itu sangat padat kendaraan dari luar kota masuk ke kota, terutama di kawasan-kawasan wisata. Dan kebetulan tempat saya tinggal ini di daerah Imogiri juga tidak jauh dari kawasan wisata Imogiri, kemudian Bukit Hutan Pinus ya dan sekitarnya, itu kawasan wisata yang selalu padat kalau musim-musim kayak begini nih ya. Dan di kawasan Parangtritis juga. Nah, dan ini juga terjadi di wilayah-wilayah yang lain, di mana orang mencari kesenangan, mencari waktu luang saat liburan ini. Nah, mungkin kita bisa bertanya, apakah kehidupan kita itu seperti ini terjadi, itu sesuatu yang memang normal ya, atau lumrah, atau natural ya, atau wajar begitu. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat dari sejarah perilaku ekonomi terutama manusia di masa-masa sebelum modern dan pasca modern, ada banyak ahli atau pengamat yang melihat fenomena wisata ini sesungguhnya adalah bukan fenomena yang yang lama ya, tapi suatu realitas yang modern, hanya muncul terutama di abad 20. Dulu-dulunya yang melakukan praktek wisata ini hanya orang-orang ningrat lah ya, para feodal, para tuan tanah, para anggota keluarga kerajaan, terutama di Eropa. Biasanya mereka suka berburu di musim-musim panas, kemudian menikmati waktu senggang, bermalas-malasan, dan mencari suasana yang berbeda atau menjelajah wilayah-wilayah lain. Nah, kemudian ketika muncul perubahan sistem ekonomi ke kapitalisme yang juga didukung atau berkedok ideologi liberalisme, kemudian ada perubahan perilaku dan kesadaran yang melihat seolah-olah semua orang atau setiap individu punya hak untuk bersenang-senang juga gitu ya, berliburan, punya waktu luang gitu ya. Nah, ini terjadi kemudian borjuasi terhadap praktik kebahagiaan sebenarnya, yang dulu hanya dilakukan oleh orang-orang borjuis. Orang borjuis itu orang yang kaya lah ya, yang punya tanah, yang punya sarana untuk membuat barang-barang produksi, yang punya pabrik, para pemilik modal lah, kalau bahasa kita sekarang oligarki gitu. Itu borjuis ya.
Nah, di ideologi kapitalisme sekarang ini menurunkan praktik itu, wisata itu untuk disebar untuk semua orang dengan doktrin bahwa semua orang punya hak untuk bahagia, untuk senang-senang gitu ya. Jadi seolah-olah gak cuman orang kaya aja yang punya hak untuk senang-senang gitu ya. Dan ini semula terkesan sangat sangat positif ya. Oh, masa yang sudah kaya aja gitu yang punya senang-senang, yang nggak punya tanah, yang bekerja masa nggak boleh senang-senang juga gitu ya. Maka ideologi ini kemudian diterima menyebar luas sampai sekarang bahwa semua orang juga boleh senang-senang ya. Ini yang disebut sebenarnya dengan borjuasi, cara mencari kebahagiaan. Dan sebenarnya praktik pencari senang-senang ini bukan hanya wisata di waktu-waktu senggang atau liburan kayak sekarang, tapi juga praktik mencari hiburan kayak nonton film, ikut konser musik, yang menikmati kuliner, atau perjalanan ke tempat-tempat yang berbeda gitu ya. Itu juga terjadi kita sekarang ya. Dan itu menjadi kemudian menjadi komoditi apa namanya kesenangan itu ya, kebahagiaan itu. Nah, pada praktiknya untuk memperoleh akses kepada kesenangan-senangan tadi itu ternyata ada prosesnya ya. Kalau dalam dunia kita sekarang, sistem kapitalis kita sekarang ya, mau tidak mau kalau kita ingin happy di waktu liburan kayak sekarang ya, Anda harus membeli, Anda harus belanja, Anda harus membayar, bahkan membooking gitu ya. Dan ini artinya kalau dalam beberapa penjelasan ahli yang saya kira ini sangat masuk akal, seolah-olah kita harus membeli waktu luang. Jadi waktu luang di praktek kehidupan kita sekarang ini bukan lagi menjadi barang yang mudah kita dapat ya, tapi menjadi barang langka, menjadi aset yang harus kita apa namanya kita upayakan gitu ya, dengan cara itu tadi ya, membeli, melakukan perjalanan, membayar, membooking, kemudian dengan fasilitas-fasilitas yang lain gitu ya. Dan ini menjadi satu praktek ekonomi, menjadi industri yang besar ya, wisata ini. Dan itu bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara yang maju juga, di Eropa, di Amerika, di mana aja, di Cina, dia menjadi komoditi. Jadi kesenangan berwisata kemudian bukan lagi upaya untuk memberikan atau memfasilitasi setiap orang untuk bahagia, tapi satu cara untuk menghasilkan keuntungan. Ya, jadi dia bekerja sebagai satu proses bisnis. Nah, ini hal lain ya. Nah, di balik praktek wisata seperti ini ada banyak sekali asumsi sebenarnya ya, yang itu menandakan adanya krisis dalam peradaban kita sekarang. Pertama adalah asumsi-asumsi kehidupan yang material, bahwa kalau kita tanda-tanda apa yang kita cari dalam kehidupan kita sehari adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu sifatnya material tadi ya. Nonton film, ketawa-ketawa, takjub dengan film-film laga yang sebenarnya juga tidak beneran gitu ya, atau nonton konser musik ya, kemudian menikmati kuliner berbagai macam termasuk wisata. Juga waktu untuk memperolehnya itu gitu. Karena waktu itu harus kita capai setelah musim bekerja yang panjang ya. Sekarang kehidupan normal kita, manusia individu sekarang itu ya tuntut kita bekerja satu hari 8 jam selama 7 hari, 5 sampai 6 hari, bahkan 7 hari. Itu salah sebuah standar hidup yang normal. Hanya dengan cara begitu kita memperoleh cara untuk bersenang-senang. Kemudian yang kedua, itu tadi ya, waktu untuk bersenang-senang itu tidak selalu kita dapatkan ya. Jadi ada waktu-waktu khusus kayak liburan sekarang seperti ini, waktu longgar. Jadi waktu luang ini waktu yang harus kita upayakan, kita beli dengan income yang kita dapat dari bekerja tadi. Nah, kemudian asumsi berikutnya yang ketiga adalah bahwa hidup manusia sekarang itu cukup berat gitu ya, kurang hiburan, tidak ceria, tidak bahagia, sehingga butuh hiburan agar menjadi happy, menjadi ceria, menjadi senang. Nah, ini yang menjadi asumsi sekarang itu. Kemudian
asumsi berikutnya adalah kebahagiaan itu tidak datang gitu aja ya, tapi harus kita cari, harus kita beli. Bahkan waktu luang juga harus kita konsumsi, harus kita beli. Kita membeli waktu. Nah, ini menunjukkan satu krisis sebenarnya dalam kehidupan kita sekarang yang sesungguhnya menunjukkan hari-hari yang dialami oleh manusia-manusia sekarang itu penuh tekanan ya, penuh problem, sehingga mereka harus memperoleh atau mencari waktu luang untuk bahagia. Dan ini sangat ironis sebenarnya. Pada saat dimana berbagai fasilitas kehidupan kita itu makin banyak, makin melimpah, ya, teknologi makin banyak, informasi makin banyak, bahan-bahan pangan makin banyak, transport makin maju di mana-mana. Ada transport yang namanya ojol, gojek dan macam-macam itu ya. Tapi pada saat yang sama tekanan hidup itu makin kuat, ya, kesenangan makin sulit dicari, stres itu makin banyak. Nah, sehingga obatnya ya jalan-jalan, healing ya istilah kita, wisata. Nah, yang lebih parah lagi saat-saat ini, terutama dengan sosial media, praktik kita atau praktik manusia sekarang untuk berwisata atau menikmati hiburan itu bukan lagi yang dikonsumsi itu pengalaman kenikmatannya, ya misalkan makan kuliner atau menikmati keindahan pantai, keindahan gunung ya alam, tapi status ya, satu ekspresi bahwa kita happy loh, kita pernah di tempat ini loh, kita pernah ketemu orang ini. Nah, itu yang menjadi simbolik ya, kemudian bahwa kenikmatan, kebahagiaan itu sifatnya hanya simbolik, hanya tanda. Yang kita harus butuh pengakuan, harus butuh validasi dari orang lain. Dengan banyaknya sosmed-sosmed kita punya sekarang itu. Nah, ini yang menjadi sangat ironis kemudian, bahwa bahkan dengan cara menikmati itu kita masih butuh fasilitas pengakuan orang lain. Nah, ini yang menjadi sesungguhnya paradoks atau ironi yang berlapis-lapis dalam kehidupan kita sekarang ya. Pertama adalah kesenangan yang ditawarkan oleh wisata tadi itu sifatnya, meskipun bersifatnya adalah fisik, dia juga bersifat sementara gitu ya. Karena misalkan kayak di Malioboro tadi saya bilang ada lebih dari 1 juta orang ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita nikmati kalau berkumpul semua orang yang mencari kesenangan, pada supek, pada capek, ngumpul di satu tempat gitu kan. Tidak lagi menarik gitu ya. Belum lagi macet jalannya, belum lagi harus ngantri ini dan itu, kalau ke toilet ngantri mengular gitu ya. Jadi sangat sesaat, sangat sedikit yang dibahagia. Kemudian kebahagiaan itu juga sifatnya semu sebenarnya ya. Karena kita bahagia karena meniru cara-cara orang lain bahagia. Misalkan kenapa Malioboro banyak dikunjungi? Ya karena sangat populer ya, bukan karena memang ada orang-orang punya mengalami setelah di sana jadi bahagia. Tidak juga, tapi karena fantasi tentang Malioboro itu yang membuat orang penasaran ke situ gitu. Jadi sifatnya sangat semu. Kemudian belum kita berpikir mengenai dampaknya, akibat atau implikasi dari praktik wisata yang melibatkan banyak orang ini ya. Salah sampah yang banyak, macet, polusi, kerusakan lingkungan. Di Jogja ini udah banyak sekali kawasan-kawasan wisata. Ini karena ada siswa saya melakukan studi juga di salah satu pantai yang paling terkenal di Gunung Kidul, Pantai Baron, itu sudah banyak mengalami erosi, abrasi, pengumpulan sampah yang kerusakan lingkungan karena over tourism gitu ya. Di Bali juga begitu, ada over tourism, jadi lingkungan dan kehidupannya sudah tidak tidak teratur lagi. Dan ini artinya ini sifat industrinya sifatnya sesaat. Nah, yang penting bagi kita, dan poin saya untuk men-share realitas seperti ini adalah praktik wisata sesungguhnya bukanlah tindakan atau praktik yang sifatnya itu wajar atau normal ya, tetapi satu praktik ekonomi yang memang dibuat atau direkayasa dan melibatkan kebudayaan satu kelompok yang disebarkan ke kelompok orang lain. Bisa dibilang ini kebudayaan orang Eropa ya,
orang borjuis yang kemudian dikomodifikasi sehingga seolah-olah semua orang boleh senang-senang seperti itu. Kemudian kalau kita melihat wisata ini juga adalah satu sistem industri yang artinya orang menawarkan fantasi kebahagiaan dalam setiap praktik wisata, baik fasilitas tinggal misalkan hotel, apartemen dan macam-macam, kemudian kawasan tour guide dan segalanya ya. Itu adalah mereka bekerja sebagai industri, artinya target mereka ya mencari keuntungan sesungguhnya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat juga ada juga sih agen-agen perjalanan yang melibatkan juga kegiatan wisata religi juga ya, saya kira. Nah, kalau kita kaitkan, apakah ini kita kira berkaitan nggak sih? Ada nggak hubungannya, relevansinya wisata ini dengan ajaran Islam, misalkan apa dalam thariqah ini? Nah, sesungguhnya kalau kita lihat, apa sih tujuan kita atau manusia berwisata itu? Kan mencari kesenangan gitu kan. Jadi, nah ini yang seperti saya bilang tadi, ketika serangan itu bersifat semu, kemudian bersifat fisik dan menyebabkan banyak persoalan, sesungguhnya justru ada banyak hal yang malah bertentangan ya di dalam agama kita. Saya kira tidak pernah mendengar ada ayat-ayat yang buat kita cari happy kemudian dengan cara berwisata atau menikmati kuliner misalkan ya. Ya itu oke lah ya. Tetapi kita perlu hati-hati juga agar sampai ketika pengalaman berwisata ini membuat justru kita lupa, justru kita membuat gofla. Nah, ini yang justru menjauhkan kita dari thariqah sesungguhnya. Kecuali kalau wisata itu kemudian kita arahkan kepada aktivitas yang justru memperkuat hikmat kita ya. Misalkan yang sering dilakukan oleh timnya Bunda Haya dan Pak Wahyuno itu ada wisata ziarah wali-wali di Jawa misalkan ya, kemudian diiringi dengan manakib di jalan. Ini wisata sesungguhnya itu ritual ya, cuman kita dibahasakan sebagai wisata. Tindakan utamanya kalau di masjid, kalau di kawasan-kawasan spiritual ya melakukan amaliyah, bukan foto-foto kemudian senang-senang, bukan belanja, tapi amaliyah yang utama gitu ya. Ya belanjanya ada tapi tidak utama gitu. Nah jadi ini mungkin saya kira yang perlu kita sadari betapa praktik-praktik yang sangat mengejala dalam masyarakat kita sekarang itu memiliki resiko-resiko kalau kita tidak kritis, kalau kita tidak hati-hati dalam mempraktekannya ya. Jadi bahkan setiap minggu itu ada giliran manakib di Jogja. Ini kebetulan minggu besok ini sampai manakibnya digeser ke pantai. Saya nggak tahu ini apakah gara-gara liburan juga gitu ya. Mudah-mudahan, tapi kita usahakan besok kita tetap fokus beramaliyah, bermanakib, tidak sibuk dengan keindahan pantainya ya, atau mungkin malah sumpah dengan pengunjung yang ribuan di pantainya itu dan berhubungan dengan sampah-sampah. Mungkin ada kaitan yang lain yang bisa kita lihat kalau wisata itu adalah menikmati alam dan kemudian kita melakukan refleksi tentang keindahan ciptaan Allah, keagungan ciptaan Allah. Saya kira bisa juga, tetapi saya kira kalau tujuannya seperti itu tidak perlu di organisasi sebagai dalam bentuk wisata misalkan ya, karena dalam Al-Quran dikatakan seluruh penciptaan langit dan bumi dan persiang dan malam itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita nggak perlu melakukan wisata untuk itu. Yang penting kita zikir aja, berpikir, itu sudah kita melakukan refleksi, kita melakukan tadabbur. Nah ini menjadi pengingat minimal bagi saya pribadi untuk menjaga diri ya dari arus kapitalisme, konsumerisme yang sangat kuat dan makin kuat semakin kesini. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalian selamanya. Bikarohmati pengasal al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.